Sahabat-sahabat setia channel ini, sebelum lanjut videonya, Mimin ucapkan salam sejahtera, salam kebajikan untuk kalian semua. Semoga kita semua jadi orang yang beruntung dalam segala bidang. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya bukan hal baru, ini sudah terjadi sejak lama. Dari dulu pekerja Indonesia kerap diremehkan dan diperlakukan tidak baik di Malaysia. Mungkin mereka merasa lebih unggul dengan anggapan memiliki IQ tinggi serta ekonomi lebih stabil. Sehingga semena-mena terhadap pekerja Indonesia, dengan sombongnya mereka mencari pekerja asing lain, hingga akhirnya mereka merekrut tenaga kerja dari Bangladesh. Kini Malaysia dipenuhi warga Asia Selatan, hingga terasa asing bagi mereka sendiri. Malaysia kini dipenuhi pekerja dari Bangladesh. Dulu mereka meremehkan TKI, kini mereka merasakan karma akibat kebijakan sendiri. Dan seperti inilah cuplikan videonya. Pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia yang terjerat berbagai permasalahan hukum. Para pekerja migran mengaku tidak mendapat perlakuan yang baik selama menjalani hukuman di Malaysia. Perlakuan mereka tidak seperti warga negara kita Indonesia, tidak. Kalau sakit, yang saya merasakan sendiri, saya sakit demam selama 3 sampai 5 hari, itu nggak dikasih obat sama sekali. Saya pernah minta obat, sampai 3 kali saya minta obat, nggak dikasih, malahan disuruh mandi. Kan nggak bisa orang lagi panas-panas disuruh mandi, akhirnya demamnya ke dalam kan. Nah setelah dari situ, saya bertanya lagi, saya minta obat, nggak boleh dikasih. Ada obat, tapi obat untuk orang gila, dibilang kayak gitu. Di sisi Malaysia, kita juga berulang kali menuntut agar majikan-majikan yang mempekerjakan pekerjaan dokumentif ini juga dikenai sanksi hukuman. Karena undang-undang keimigrasian Malaysia, orang yang mempekerjakan pekerjaan dokumentif itu pun hukumannya sama dengan yang bekerja secara undocumented. Kan kita tahu pasti kalau ada pekerjaan dokumented atau ilegal, pasti ada majikan yang ilegal juga kan? Gak mungkin ada majikannya legal. Oleh sebab itu kita menuntut ini betul-betul dilakukan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak, tidak hanya kepada pekerja kita saja seperti disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Saya kira yang selama ini menjadi perhatian dan mudah-mudahan ini ditanggapi serius oleh Perdana Menteri Malaysia adalah bagaimana memperbaiki perlindungan kepada pekerja kita. Sampai saat ini kita masih menemukan banyak sekali pekerja kita khususnya di sektor rumah tangga tidak dibayar bertahun-tahun sampai lebih dari 10 tahun. Kalau kita maju ke pengadilan pun seringkali salah atau kalah dengan alasan karena undocumented. Jadi ini sebetulnya satu bentuk eksploitasi yang terang-terangan dan boleh dikatakan dilakukan pembiaran karena pengadilan juga membenarkan majikan yang mempekerjakan pekerja kita secara undocumented dan mereka tidak dikenai sanksi apapun. Dan ini saya kira menjadi kondisi yang tidak baik karena ini juga akan mendorong majikan-majikan untuk mempekerjakan pekerja yang undocumented karena lebih murah. Tidak dibayar pun tidak apa-apa karena pengadilan pun tidak akan menghukum mereka. Ini persoalan yang kronis yang saya kira menjadi prioritas kita ke depan untuk betul-betul diperbaiki. Kenyataan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Petahana Hermono, bahawa penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia lemah dan menjadi punca utama kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti di negara ini disifatkan biadab. Menurut seorang pemerhati, Hermono seharusnya sedar kebanjiran parti di negara ini turut didalangi rantaian sindiket yang terdiri daripada kalangan rakyat Indonesia sendiri. Selain Malaysia, turut menjadi lubuk rezeki kepada lebih 4 juta rakyat negara Garuda itu. Pemerhati menyifatkan kelantangan Hermono menyalahkan Malaysia sangat biadab. Berikutan beliau sendiri menyedari hakikat berjuta rakyatnya bekerja secara haram di negara ini. Malah Hermono tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan hanya mengaitkan pegawai Malaysia yang terlibat rasuah, rentetan lambakan parti di negara ini. Sebaliknya perlu sedar, pegawai dari negaranya juga turut sama bersekongkol dalam aktiviti membawa masuk parti secara haram ke Malaysia. Dilihat seolah-olah mencabar kedaulatan negara, parti yang masih menetap di Malaysia perlu dikeluarkan secara keseluruhannya dan tindakan penguatkuasaan harus dilakukan dengan tegas. Namun ada segelintir daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor selain tidak mementingkan kualiti skop tugas harian.
biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi berbanding warga tempatan. Pembayaran gaji minimum RM1,500 juga seolah-olah tidak masuk akal apabila kadar gaji yang diterima pekerja asing dari negara itu setaraf dengan gaji graduan diploma di negara ini, selain turut mempertikaikan hak yang sewajarnya diterima rakyat tempatan. Ini bukan kasus yang baru ya. Setahu saya, Migrant mencatat sejak tahun 2005 sampai 2025 ini terhadap pekerja migran Indonesia. Jadi kebanyakan mereka dituduh ya sebagai pelaku kriminal, sebagai indon. Kita tahu terminologi indon di Malaysia itu sangat kecil, sangat diskriminatif, memandang negatif pada teman-teman pekerja migran Indonesia seperti itu. Nah, tentu kita dukung upaya-upaya pemerintah ya untuk menangani kasus ini secara tuntas dan tentu saja agar peristiwa beruntun yang hampir setiap tahun ini terjadi itu bisa dihentikan gitu ya, karena saya kira ini bentuk arogansi ya dari otoritas Malaysia ketika berhadapan dengan teman-teman pekerja migran kita, karena ada banyak cara ya mereka mengatasnamakan misalnya operasi tegas atau yang lain untuk kemudian mereka kalau dalam bahasa hak asasi manusia extrajudicial killing. Ini Bangla sini buat satu kedai. Tengok sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Ini kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni Libikel mesti angkat tindakan Libikel Itu jalan borong t-shirt. Hari ini aku berada di Jalan Kuala Lumpur. Di sini memang tempat borong t-shirtnya. Kan nampak banyak pekerja Bangladesh luar negara kerja di sini. Datang dari mana? Dari Bangladesh. Datang dari mana? Bangladesh. Dalam Undang-Undang Imigresen, warga asing tidak dibenarkan kerja sebagai juruwang. Tapi ternyata stesen minyak 7-Eleven banyak yang gajikan warga asing sebagai juruwang. Kebanyakan mereka ni bekerja shift malam. Jom kita tengok video ni sebagai bukti 7-Eleven menggajikan warga Bangladesh sebagai juruwang. Jom. Okey, kita pergi 7-Eleven, kita pergi check tengok. Cashier dia warga asing ke rakyat tempatan? 2 biji, 5 ni. 2 biji, 5 ringgit. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong-menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil, orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak klaim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak klaim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ini memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah. Betul tak korang? Saya sudah sampai Batu Pahar, kawan-kawan loya gurta sire, ekon kurmu jalan-jalan re, nanti buat lagi video re, nanti sudah balik lagi. Demikianlah beberapa cuplikan video yang dapat kami sajikan kepada Anda saat ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Nah, itulah video yang dapat kami sajikan di hari ini buat teman-teman. Semoga terhibur dan bermanfaat begitu teman-teman. Sebelum saya undur diri, saya akan menyapa dulu teman-teman dengan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung,
Semoga kalian semua merasa betah dan nyaman selama menyaksikan video-video di channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Yang Maha Kuasa dengan yang lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.